Padahal pada anak stunting, kondisi tubuhnya memang pendek atau kecil, tetapi berat badannya juga kurus. Nggak apa-apa dok, anak saya pendek, yang penting sehat. Nggak apa-apa dok, pendek, yang penting pinter. Yakin nggak apa-apa? Won't you take me home? Give me wings to fly. We can run away. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Zena Ovita. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol masalah stunting. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like video ini, komen, dan subscribe. Seperti ini merupakan masalah yang sekarang banyak dibicarakan di Indonesia dan merupakan masalah bagi ibu dan anak. Bahkan Presiden Jokowi sendiri mencanangkan di tahun 2024 angka stunting ini nantinya dapat ditekan hingga 14%. Karena sekarang ini angka stunting masih 27,6%. Bahkan Indonesia sendiri menduduki peringkat ketiga setelah India dan Timor Leste, di mana angka stunting masih tinggi di Asia Tenggara. Nah, karena stunting ini sangat penting, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, stunting itu apa sih? Menurut dari Kemenkes RI, stunting atau anak kerdil adalah kondisi di mana seorang anak gagal tumbuh di bawah usia 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi kronis atau jangka waktu yang cukup lama. Keadaan anak stunting atau gagal tumbuh ini biasanya jarang diperhatikan oleh orang tuanya, atau bahkan orang tuanya sering tidak sadar. Orang tua sering menganggap, oh anak saya nggak kurang gizi kok dok, anak saya proporsional kok dok. Padahal pada anak stunting, kondisi tubuhnya memang pendek atau kecil, tetapi berat badannya juga kurus, sehingga di mata orang tua anak ini tidak ada masalah apa-apa. Tetapi nantinya saat anak ini sudah mulai sekolah, sudah mulai PAUD, ketika bertemu dengan teman-teman sebayanya, baru kelihatan, dok kok anak saya kayak lebih kecil ya, kok anak saya lebih pendek ya dok. Disitulah orang tua biasanya mulai bingung. Nah sahabat, tapi juga banyak nih ibu-ibu yang beralasan, nggak apa-apa dok, anak saya pendek, yang penting sehat. Nggak apa-apa dok, pendek, yang penting pinter. Yakin nggak apa-apa? Nah kita harus tahu dulu nih, bahwa efek stunting ini dapat dirasakan jangka panjang di masa depan. Karena pada 2 tahun pertama kehidupan seorang anak ini, dia sedang pesat-pesatnya nih perkembangan dari organ-organnya, kemudian perkembangan dari otaknya, dan pembentukan imun di tubuhnya. Karena usia 2 tahun pertama atau 1000 hari pertama pada seorang anak ini sangat penting, sehingga jangan sampai kekurangan nutrisi atau tidak terpenuhi. Nah, apabila tidak tercukupi, maka dapat terjadi kerusakan atau gangguan secara permanen di masa depan. Salah satunya adalah bisa terjadi gangguan imun, sehingga nantinya anak jadi gampang sakit, gampang terkena infeksi. Misalnya aja bisa terkena TBC, atau lebih parahnya bisa terkena meningitis atau radang otak yang disebabkan karena imun tidak terbentuk dengan baik. Lalu selain itu dapat juga mengganggu perkembangan otak seorang anak. Anak jadinya sulit untuk bicara, kemudian saat sekolah jadi tertinggal sekolahnya karena sulit menerima informasi. Bahkan para ahli ekonomi mengatakan para pekerja yang saat kecil mengalami stunting dapat mempengaruhi produktivitas kerja mereka, dapat mempengaruhi pendapatan per kapita, dan kapasitas kerja mereka. Bahkan para ahli juga mengatakan para pekerja yang mengalami stunting tadi dapat mempengaruhi produk bruto suatu negara turun hingga 17%. Makanya kenapa nih Bapak Jokowi mencanangkan programnya untuk menurunkan angka stunting secepat mungkin. Kemudian dari hasil penelitian mengatakan bahwa anak yang mengalami stunting
bukan anak dari kalangan menengah ke bawah saja, tetapi juga bisa dari kalangan menengah ke atas. Artinya, pendidikan orang tua tidak selalu berbanding lurus dengan pengetahuan mengenai nutrisi, mengenai tumbuh kembang anak. Jadi orang tua ini harus update ilmu lagi, harus baca-baca lagi tentang apa-apa saja yang penting bagi tumbuh kembang anak mereka. Lalu jangan sampai nih ada orang tua yang ketika anaknya mulai susah makan, kemudian berat badannya seret, susah naik, dan mereka nggak pernah ambil ilmu, nggak ngerti ilmunya harus bagaimana, langsung cari vitamin merek yang paling mahal apa, dibeli semuanya diborong. Nah, padahal belum tentu dengan vitamin itu langsung naik berat badannya. Jadi harus tahu dulu nih akar masalahnya di mana. Dan jangan lupa konsultasi ke dokter untuk tahu bagaimana penanganan yang tepat. Oke, itu tadi sedikit sharing tentang anak stunting. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu dan semua orang tua ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Keep healthy and take smart.